Nyai Roro Kidul atau Nyai Ratu Kanjeng Roro Kidul. Sepertinya nama itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Namun sepertinya banyak sekali versi-versi cerita yang berkembang di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa Nyai Roro Kidul itu berasal dari kerajaan yang ada di tanah Jawa, khususnya di daerah Jawa. Dan sebagian juga ada yang menyatakan bahwa Nyai Roro Kidul itu berasal dari kerajaan Pasundan Pajajaran. Sahabat Mang Baduy semuanya, menurut Mang Baduy, jawaban-jawaban tadi itu adalah betul semua dan benar kenyataannya. Karena apa? Karena antara Kanjeng Roro Kidul dan Nyai Ratu Kidul adalah dua sosok yang berbeda. Di sini Mang Baduy akan mengulasnya satu persatu untuk dulur semua. Yang pertama adalah Nyai Ratu Kidul atau Nyai Putri Ratu Kidul, yang mempunyai nama asli yaitu Nyai Putri Purnamasari atau Putri Kandita, putri bungsu dari Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Siliwangi Ragamulya Surya Kancana. Dia mempunyai ibu dari kalangan bangsa jin Ajajil, leluhurnya dahulu. Diceritakan ketika Kerajaan Banten menyerang Kerajaan Pajajaran, Nyai Ratu Purnamasari dan suaminya yaitu Raden Kumbang Bagusetra diperintahkan untuk pergi meninggalkan kerajaan ke arah kidul, yang kala itu ditemani oleh pengawas setianya yaitu Raden Rakean Kalangsunda. Di tengah perjalanan, Putri Purnamasari bertemu dengan pasukan kerajaan Banten yang dipimpin oleh Jaya Antea, yang kala itu langsung bertempur dengan Rakean Kalangsunda pengawalnya. Dalam pertempuran itu suaminya Raden Kumbang Bagusetra pun akhirnya gugur. Namun dalam pertempuran itu pula Rakean Kalangsunda berhasil membunuh Jaya Antea, yang pada dasarnya Jaya Antea merupakan saudaranya ketika menjadi panglima bala perang di kerajaan Pajajaran dahulu. Namun kala itu Jaya Antea memilih berkhianat untuk membantu Banten dan membukakan pintu gerbang kerajaan Pajajaran, sehingga kerajaan Pajajaran berhasil diluluh lantakan oleh kerajaan Banten. Sebetulnya Rakean Kalangsunda amat mencintai Nyai Putri Purnamasari dalam hatinya. Namun Rakean Kalangsunda adalah seorang kesatria yang selalu menjaga sumpah akan leluhurnya. Dia akan selalu tunduk setia kepada Nyi Putri Purnamasari atau Putri Kandita. Dia memendam rasa cintanya sampai beliau merubah dirinya menjadi lutung kasarung dan memerintahkan Nyai Putri Purnamasari atau Nyai Kandita untuk terus berlari ke arah kidul, tepatnya ke wewengkon Pelabuhan Ratu. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung-gunung, di situ Nyai Putri Purnamasari atau Putri Kandita beserta sisa prajuritnya mendirikan sebuah dusun yang diberi nama Sirna Resmi, yang akhirnya dari tahun ke tahun sampai sekarang namanya berubah menjadi daerah Ciptagelar setelah berpindah-pindah tempatnya. Setelah desa atau dusunnya berkembang, Nyai Putri Purnamasari atau Putri Kandita pun meminta izin kepada rakyatnya untuk melakukan tapa moksa di daerah pantai selatan, tepatnya di daerah Karanghau, Pelabuhan Ratu. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, Putri Purnamasari atau Putri Kandita yang sudah diberi gelar ratu oleh rakyatnya akhirnya moksa. Moksa bersatu dengan alam laut, bersatu dengan alam Pasundan. Sang leluhur yang berasal dari jin Ajajil dan malaikat Ajajil
akhirnya menempatkan cucu keturunannya di dasar Samudra Selatan, yang sampai akhirnya beliau diberi gelar atau mempunyai nama Nyai Ratu Kidul. Sedangkan yang kedua, atau orang-orang sering menyebutnya dengan nama Kanjeng Roro Kidul, merupakan penguasa lautan di wilayah tanah Jawa. Banyak versi yang berkembang mengenai sejarah dari Nyai Kanjeng Roro Kidul ini. Ada yang menyatakan bahwa Kanjeng Roro Kidul merupakan putri dari Raja Galuh. Dan ada versi cerita lainnya yang menyatakan bahwa Kanjeng Roro Kidul itu merupakan putri dari Ratu Balkis atau Ratu Bilqis, istri dari Nabi Sulaiman yang masih keturunan dari malaikat Azazil dan jin Azazil. Pada dasarnya, antara Nyai Ratu Kidul dan Kanjeng Roro Kidul itu masing-masing saling berkomunikasi, karena antara keduanya mempunyai ikatan kaitan dari leluhur mereka, yaitu keturunan dari malaikat Azazil atau jin Azazil, yang dahulu kala keturunan dari Azazil itu menikah dengan Sang Hyang Nur Cahya, putra dari Nabi Syed bin Nabi Adam alaihi salam. Dulur dan sahabat Mang Baduy semuanya, demikianlah ulasan dari Mang Baduy. Mang Baduy mohon maaf jika ulasan dari Mang Baduy itu tidak sesuai dengan catatan yang dulur punya, karena sebuah sejarah itu pastilah banyak versinya dan janganlah dijadikan sebuah kontroversi. Mari kita sama-sama cari benang merahnya, mari kita sama-sama talian ikatan sejarahnya agar menjadi sejarah yang utuh, yang menjadikan edukasi buat anak cucu kita ke depannya. Akhir kata Mang Baduy mengucapkan mohon maaf dan mengucapkan pamit kepada dulur semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.